Etimologi. Kata Banjarnegara berawal pada saat seorang tokoh masyarakat bernama Kiai Ageng Maliu yang tertarik akan keindahan alam di daerah sekitar Kali Merawu yang tanahnya berundak terbangun sepanjang daerah aliran sungai. Akhirnya diambil sebuah nama Banjarnegara yang berarti banjar adalah pesawahan yang cukup lebar dan berundak atau berbanjar, dan negara adalah kota. Letak geografis. Berjarak 166 km dari Semarang, ibu kota Jawa Tengah, dengan luas wilayah 1069,71 km persegi atau 3,1% dari wilayah Jawa Tengah yang terbagi menjadi 20 kecamatan, 12 kelurahan, dan 266 desa. Terletak pada 109 derajat 29 menit hingga 109 derajat 45 menit bujur timur dan 7 derajat 12 menit hingga 7 derajat 31 menit lintang selatan dengan batas wilayah sebelah utara Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang, sebelah selatan Kabupaten Kebumen, sebelah timur Kabupaten Wonosobo, sebelah barat Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas. Dengan bentang alam berdasarkan bentuk tata alam dan penyebaran geografis, wilayah Banjarnegara terbagi menjadi 3 bagian, yaitu zona utara adalah kawasan pegunungan yang merupakan bagian dari dataran tinggi Dieng, Pegunungan Serayu Utara. Zona tengah merupakan zona depresi Serayu yang cukup subur. Zona selatan merupakan bagian dari Pegunungan Serayu Selatan. Jarak terjauh dari barat ke timur 50 km dari Kecamatan Susukan ke Kecamatan Sigaluh dan dari utara ke selatan sepanjang 33 km, yaitu dari Kecamatan Kalibening ke Kecamatan Pangedongan. Asal-usul Banjarnegara. Era Desa Banjar. Kiai Ageng Maliu adalah seorang tokoh agama dan masyarakat yang pertama kali mendirikan pondok atau rumah di daerah sekitar Kali Merawu dengan bentang tanahnya yang berundak, berbanjar sepanjang kali. Pada perkembangan selanjutnya, perkampungan tersebut berkembang menjadi sebuah desa. Desa yang kemudian diberi nama Banjar sesuai kondisi geografisnya berupa sawah yang berpetak-petak. Atas dasar musyawarah penduduk, maka diangkat sebagai Kiai Ageng Maliu Pertinggi Banjar. Banjar itu dulu dibangun oleh orang yang namanya Kiai Ageng Maliu. Itu orang yang melihat dari Banjarwangu, melihat daerah yang berbanjar-banjar seperti sawah, berbanjar-banjar. Aduh, sangat indah. Ya, desa ini saya beri nama Banjar. Karena kepemimpinan Kiai Ageng Maliu, desa Banjar semakin berkembang dan ramai, yang akhirnya menjadi cikal bakal Kabupaten Banjarnegara. Era Kabupaten Wirasaba. Setelah wafatnya Adipati Wargo Utomo I, Adipati Wirasaba, setelah menghadap Sultan Hadiwijaya di Kasultanan Pajang, maka diangkatlah Joko Kaiman, menantu Adipati, menjadi Adipati Wirasaba dengan gelar Adipati Wargo Hutomo II atau yang dikenal sebagai Adipati Merapat, karena membagi kekuasaannya menjadi 4 kabupaten kecil untuk saudara-saudara iparnya, salah satunya Kabupaten Banjar Petambakan yang diserahkan kepada Kiai Ngabehi Wiroyudo.
Peristiwa tersebut merupakan awal adanya pemerintah Kabupaten Banjar Petambakan sebagai cikal bakal Kabupaten Banjarnegara. Era Kabupaten Banjar Petambakan. Kiai Ngabehi Wiroyudo merupakan Bupati Banjar Petambakan pertama yang memerintah pada kurang lebih tahun 1582. Kabupaten Banjar Petambakan di bawah Kiai Ngabehi Wiroyudo tidak berkembang. Kabupaten Banjar Petambakan tidak tercatat ada yang memerintah. Karena cukup lama tidak ada yang memerintah, maka setelah diangkatnya R. Banyakwide sebagai Kliwon Banyumas, tetapi bermukim di Banjar Petambakan, ada yang menyebut Banyakwide adalah Bupati Banjar Petambakan setelah pemerintahan Ngabehi Wiroyudo. Sepeninggal R. Banyakwide, Kabupaten Banjar Petambakan diperintah oleh R. Ngabehi Mangunyudo I yang kemudian dikenal dengan julukan Hadipati Mangunyudo Sedoloji atau Benteng karena beliau gugur di Loji saat perang melawan Belanda di Kartosuro. Kebenciannya terhadap Belanda ditujukan sewaktu ada geger perang Pracino atau pecinaan, yaitu pemberontakan oleh bangsa Tionghoa kepada VOC saat Mataram dipimpin Pakubuwono II. Atas konflik yang kedua itu zaman pemberontakan Pacinan yang dipimpin oleh Sindun Garndi itu pada tahun 1742. Ngabehi Mangunyudo I sebagai Bupati Mancanegara minta izin untuk menghancurkan Loji VOC di Kertasura. Pakubuwono II mengizinkan dengan satu permintaan agar tidak membunuh pasangan suami istri orang Belanda yang berada di loji paling atas. Akhirnya perang pun terjadi antara prajurit R. Ngabehi Mangunyudo I dengan pasukan VOC tahun 1743. Melihat prajuritnya banyak yang tewas, Adipati Mangunyudo I marah. Seluruh penghuni loji dibunuhnya. Bahkan beliau lupa pesan Sri Susuhunan Pakubuwono II. Melihat masih ada orang Belanda yang masih hidup di bagian atas loji, maka R. Mangunyudo I mengejar dan berusaha membunuh pasangan suami istri orang Belanda yang sebenarnya adalah Pakubuwono II dan Permaisuri yang sedang menyamar. Mati. Rasa terancam jiwanya, Pakubuwono II akhirnya membunuh Adipati Mangunyudo I yang sedang kalap di loji VOC tersebut. Sebab itulah kemudian Adipati Mangunyudo I dikenal dengan sebutan Adipati Mangunyudo Sedoloji. Era Kabupaten Banjar Watu Lembu. Pengganti Adipati Mangunyudo I adalah R. Ngabehi Kentol Kertoyudo yang kemudian bergelar R. Ngabehi Mangunyudo II. Dalam Perang Diponegoro lebih dikenal dengan R. Tumenggung Kertonegoro III atau Mangunyudo Mukti. Pada masa pemerintahan, kabupaten dipindahkan ke sebelah barat Sungai Merawu dan kemudian dinamakan Kabupaten Banjar Watu Lembu. Sikap Adipati Mangunyudo II yang sangat anti terhadap Belanda dan bahkan turut memperkuat pasukan Diponegoro dalam perang melawan Belanda berakibat R. Ngabehi Mangunyudo II pada tahun 1831 dipecat sebagai Bupati Banjar Watu Lembu. Kemudian, status Kabupaten Banjar Watu Lembu diturunkan menjadi distrik dengan dua penguasa, yaitu R. Ngabehi Mangunbroto dan R. Ngabehi Ranu Direjo. Era Kabupaten Banjarnegara. Tumenggung Dipoyudo IV selama Perang Diponegoro dapat mengatasi pasukan Pangeran Diponegoro yang dibantu oleh pasukan dari Kabupaten Banjar Watu Lembu dan dianggap berjasa kepada Kerajaan Mataram. Pada waktu itu terdapat ikatan perjanjian dengan Belanda. Maka Raden Tumenggung Dipoyudo IV yang pernah menjabat Ngabehi di Purbalingga dan kemudian diangkat menjadi Tumenggung Ayah selama 25 tahun oleh Belanda
diusulkan kepada Sri Susuhan Pakubuwono VIII untuk ditetapkan menjadi Bupati Banjar atau Banjar Watulembu. Beberapa saat setelah pengangkatannya, Raden Tumenggung Dipoyudo IV meminta izin kepada Pakubuwono VII di Kasunanan Surakarta untuk memindahkan kota kabupaten ke sebelah selatan Sungai Serayu. Setelah permintaan tersebut dikabulkan, maka dimulailah pembangunan kota kabupaten yang semula berupa daerah persawahan. Untuk mengenang asal mula kota kabupaten baru yang berupa persawahan dan telah dibangun menjadi kota oleh Raden Tumenggung Dipoyudo IV, kabupaten baru tersebut diberi nama Banjarnegara, mempunyai maksud sawah berarti banjar, berubah menjadi kota berarti negara, sampai sekarang. Setelah segala sesuatu siap, Raden Tumenggung Dipoyudo IV sebagai bupati beserta semua pegawai kabupaten pindah dari Banjar Watulembu ke kota yang baru, Banjarnegara. Dikarenakan pada saat pengangkatannya, status Kabupaten Banjar Watulembu yang terdahulu telah dihapus, maka Raden Tumenggung Dipoyudo IV dikenal sebagai Bupati Banjarnegara pertama.